Bikin nangis. Mantan mertua kepanasan saat ku parkirkan mobil mewah di acara ulang tahun anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, mentari Jakarta menyusup malu-malu di antara celah gorden kamar Kevin, menciptakan garis-garis cahaya keemasan di wajah bocah itu yang masih terlelap. Di luar, di dapur yang tidak terlalu luas namun terasa hangat, aroma manis kue coklat buatan sendiri berpadu dengan aroma kopi pagi yang baru diseduh, menciptakan kombinasi yang selalu berhasil membangkitkan semangatku. Kevin, anak laki-lakiku yang akan genap berusia 7 tahun esok hari, adalah replika mini dari Rian, mantan suamiku. Wajahnya bulat dengan mata coklat yang berbinar-binar, dan senyumnya yang menawan selalu berhasil meluluhkan hatiku. Saat ini, ia masih terbungkus selimut bergambar tokoh kartun favoritnya. Namun aku tahu sebentar lagi ia akan melompat dari tempat tidur dengan semangat membara, tak sabar menanti hari ulang tahunnya. Aku mengoleskan krim coklat lembut di atas kue berbentuk mobil balap yang sudah kusiapkan sejak semalam. Kevin sangat menyukai mobil, dan aku ingin kue ulang tahunnya kali ini benar-benar spesial. Di dinding ruang makan, balon-balon berwarna cerah dengan gambar pahlawan super kesukaannya sudah terpasang rapi, hasil kerja keras kami berdua semalam. Suasana apartemen sederhana kami terasa lebih hidup dan penuh warna menjelang hari besar Kevin. Aku menghela napas pelan sambil menatap kue yang hampir selesai. 3 tahun sudah berlalu sejak perceraianku dengan Rian. Sebuah babak kehidupan yang penuh dengan air mata dan kekecewaan, namun juga menjadi titik balik yang memaksaku untuk menjadi lebih kuat dan mandiri. Perceraian itu tidak hanya merenggut Rian dari hidupku, tetapi juga mengubah hubunganku dengan keluarganya, terutama Ibu Dewi. Ibu Dewi, sejak awal pernikahan kami, memang tidak pernah menunjukkan kehangatan yang tulus padaku. Beliau selalu memiliki standar yang tinggi untuk menantunya, dan aku merasa tidak pernah berhasil memenuhi ekspektasinya. Beliau seringkali membandingkanku dengan perempuan lain yang menurutnya lebih pantas mendampingi Rian, dengan latar belakang keluarga yang lebih berada dan pendidikan yang lebih tinggi. Kata-kata sindirannya, meskipun disampaikan dengan halus, seringkali membuat hatiku mencelos. Aku selalu berusaha bersabar dan mengabaikannya demi menjaga keharmonisan rumah tangga kami. Namun ternyata semua usahaku sia-sia. Ketika aku dan Rian memutuskan untuk berpisah, Ibu Dewi tidak menyembunyikan rasa kecewanya padaku. Meskipun Rian juga memiliki andil dalam perceraian ini, Ibu Dewi seolah menimpakan seluruh kesalahan padaku. Sejak saat itu, setiap kali kami bertemu, tatapannya selalu dingin dan kata-katanya terasa menusuk. Setelah perceraian, aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Aku memiliki Kevin, dan ia adalah tanggung jawabku satu-satunya. Dengan berbekal sedikit keahlian memasak yang kumiliki, aku memberanikan diri untuk memulai bisnis catering kecil-kecilan dari dapur apartemenku. Modal awal yang minim, persaingan yang ketat, dan rasa tidak percaya diri sempat menghantuiku. Namun, demi Kevin, aku memaksakan diri untuk terus maju. Hari-hari awal bisnisku terasa sangat berat. Aku harus berbelanja bahan makanan di pagi buta, memasak sepanjang hari, dan mengantarkan pesanan sendiri. Seringkali aku merasa lelah dan putus asa, namun melihat Kevin tertidur lelap di sampingku, dengan wajah polos tanpa beban, aku kembali menemukan semangatku. Perlahan tapi pasti, bisnis cateringku mulai dikenal. Dari pesanan kecil untuk acara arisan, hingga pesanan untuk acara kantor dan pesta ulang tahun. Kualitas masakan dan pelayananku yang ramah membuat pelangganku merasa puas dan kembali memesan. Dalam waktu 3 tahun, bisnisku berkembang pesat. Aku berhasil menyewa sebuah ruko kecil di kawasan yang cukup strategis, merekrut beberapa karyawan,
dan bahkan mulai menerima pesanan dalam skala besar. Keberhasilanku ini tentu saja membawa perubahan dalam kehidupanku. Aku tidak lagi merasa khawatir tentang masalah finansial. Aku bisa memberikan Kevin pendidikan yang layak, membelikannya mainan yang ia inginkan, dan bahkan menabung untuk masa depannya. Dan yang paling membanggakan, aku bisa membeli mobil impianku, sebuah SUV mewah berwarna midnight blue. Mobil itu bukan hanya sekadar alat transportasi bagiku. Mobil itu adalah simbol dari kerja keras, kemandirian, dan keberhasilanku dalam mengatasi keterpurukan. Aku membelinya beberapa bulan lalu, setelah menimbang segala sesuatunya dengan matang. Mobil itu cukup luas untuk mengangkut semua perlengkapan cateringku, nyaman untuk perjalanan jauh, dan tentu saja, membuatku merasa lebih percaya diri. Besok adalah hari ulang tahun Kevin yang ke-7. Aku ingin perayaan ini menjadi yang paling berkesan baginya. Aku sudah memesan tempat di sebuah restoran keluarga yang memiliki area bermain yang luas. Aku mengundang semua teman sekolah Kevin, beberapa kerabat dekat, dan tentu saja, Ryan dan Ibu Dewi. Meskipun hubunganku dengan Ryan sudah membaik demi Kevin, aku masih merasa canggung setiap kali berinteraksi dengan Ibu Dewi. Namun, aku tetap mengundangnya karena aku tahu betapa Kevin menyayangi neneknya. "Mama, Kevin bangun." Suara riang Kevin tiba-tiba memecah lamunanku. Ia sudah berdiri di ambang pintu dapur, mengucek matanya dengan tangan kecilnya. Aku tersenyum dan berjongkok untuk menyambutnya. "Selamat pagi, sayang. Sudah siap untuk ulang tahun besok?" Mata Kevin langsung berbinar-binar. "Sudah, Mama. Aku tidak sabar." Ia kemudian berlari menghampiriku dan memeluk kakiku erat. Aku membalas pelukannya dengan sayang. Melihat kebahagiaan di mata anakku adalah sumber kekuatanku yang tak ternilai harganya. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan melakukan yang terbaik untuk Kevin, apapun yang terjadi. Termasuk menghadapi kemungkinan tatapan sinis dan komentar pedas dari Ibu Dewi besok. Aku berencana mengendarai mobil baruku ke restoran besok. Bukan untuk pamer, sama sekali bukan. Aku hanya ingin memudahkan diriku membawa semua hadiah dan perlengkapan pesta Kevin. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku merasakan sedikit kekhawatiran. Aku bisa membayangkan bagaimana reaksi Ibu Dewi saat melihat mobil mewahku. Mungkin beliau akan semakin meremehkanku, atau bahkan menuduhku melakukan hal yang tidak-tidak untuk mendapatkan semua ini. Bayangan tatapan dingin dan kata-kata pedasnya membuat perutku sedikit mulas. Aku hanya berharap, demi Kevin, semua orang bisa bersikap dewasa dan menikmati hari spesial ini tanpa ada drama yang tidak perlu. Namun, entah mengapa, firasatku mengatakan bahwa besok akan menjadi hari yang cukup menegangkan. Pagi itu, Kevin terbangun dengan mata berbinar-binar, persis seperti yang kubayangkan. Ia langsung melompat dari tempat tidur dan berlari ke arahku yang sedang menyiapkan sarapan. Ucapan, "Selamat ulang tahun, Mama," meluncur dari bibirnya yang mungil, diikuti dengan pelukan erat yang membuat hatiku menghangat. Hari ini adalah hari yang ia nantikan selama setahun terakhir. Ulang tahun ke-7-nya. Aku sudah memastikan semua berjalan sesuai rencana. Restoran sudah didekorasi dengan balon-balon dan pita warna-warni. Badut dan penyanyi anak-anak juga sudah siap menghibur para tamu. Kue ulang tahun berbentuk mobil balap sudah terbungkus rapi di dalam kotak besar. Kado-kado untuk Kevin juga sudah tertata di dalam bagasi mobil. Setelah sarapan dan sesi foto-foto keluarga kecil kami, aku mulai bersiap-siap. Aku memilih gaun sederhana berwarna biru tua yang menurutku cukup sopan namun tetap terlihat elegan. Aku tidak ingin terlihat berlebihan, namun aku juga ingin menunjukkan bahwa aku berhasil dalam hidup. Saatnya berangkat. Kevin sudah duduk manis di kursi belakang dengan sabuk pengaman terpasang. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum meraih kunci mobil SUV Midnight Blue-ku. Ini saatnya. Aku tahu, mobil ini akan menjadi sorotan hari ini,
terutama bagi Ibu Dewi. Perjalanan ke restoran berjalan lancar. Kevin terus berceloteh tentang pesta yang akan kami hadiri, tentang teman-temannya yang akan datang, dan tentang hadiah yang sangat ia harapkan. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, berusaha menyembunyikan kegugupan yang mulai kurasakan. Sesampainya di restoran, area parkir sudah mulai ramai. Aku mencari tempat parkir yang cukup strategis, tidak terlalu jauh dari pintu masuk namun juga tidak terlalu mencolok. Setelah beberapa saat, aku menemukan satu tempat kosong di dekat barisan mobil yang sudah terparkir. Dengan hati-hati, aku memarkirkan mobilku. Begitu mesin mobil mati, Kevin langsung membuka pintu dan melompat keluar dengan semangat. Aku menyusulnya sambil membawa tas berisi kado dan beberapa perlengkapan pesta tambahan. Saat aku sedang mengeluarkan barang-barang dari bagasi, sebuah mobil sedan berwarna silver berhenti tepat di samping mobilku. Pintu mobil terbuka, dan dari sana keluar Rian, diikuti oleh Ibu Dewi. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Ini dia saatnya. Aku mengangkat kepala dan tersenyum ramah ke arah mereka. Hai, Rian. Ibu Dewi, selamat siang. Rian membalas senyumku dengan anggukan sopan. Hai, Maya. Selamat siang. Namun, Ibu Dewi tidak langsung menjawab. Matanya tertuju pada mobilku. Ia berdiri terpaku di samping mobil Rian, menatap SUV mewahku dari ujung depan hingga ujung belakang. Ekspresinya sulit kubaca. Ada keterkejutan, mungkin sedikit kekaguman, tapi yang paling dominan adalah tatapan menyelidik yang membuatku merasa tidak nyaman. Ia mengitari mobilku perlahan, seolah sedang memeriksa setiap detailnya. Tangannya bahkan sempat terulur menyentuh kap mobil yang mengkilap. Aku bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti suasana. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, Ibu Dewi mengalihkan pandangannya padaku. Tatapannya tajam, seolah ingin menelanjangiku. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya ekspresi datar yang menyimpan banyak pertanyaan. Mobil baru, Maya? Tanyanya dengan nada suara yang datar, tanpa ada intonasi ramah seperti biasanya. Aku mencoba tersenyum setenang mungkin. Iya, Bu. Baru beberapa bulan ini. Ibu Dewi kembali menatap mobilku, kali ini dengan tatapan yang lebih intens. Ia memperhatikan logo merek mobil yang terpasang di bagian depan. Aku bisa melihat kerutan di dahinya semakin dalam. Kamu membeli mobil ini? Tanyanya lagi. Kali ini ada sedikit nada tidak percaya dalam suaranya. Aku mengangguk. Alhamdulillah, Bu. Rezeki dari bisnis catering. Ibu Dewi terdiam sejenak, masih menatap mobilku dengan tatapan yang sulit kutebak. Kemudian, tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi, ia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk restoran, diikuti oleh Rian yang tampak sedikit salah tingkah. Aku menghela napas pelan. Reaksi Ibu Dewi persis seperti yang kubayangkan, bahkan mungkin lebih buruk. Aku bisa merasakan tatapan dinginnya masih membekas di punggungku. Kevin menarik tanganku. Ayo, Mama. Badutnya sudah datang. Aku mencoba mengenyahkan perasaan tidak nyaman itu dan tersenyum pada Kevin. Ayo, sayang. Namun, saat kami berjalan menuju pintu masuk restoran, aku tidak bisa menghilangkan bayangan wajah Ibu Dewi yang penuh dengan pertanyaan dan mungkin juga prasangka. Aku tahu, ini baru permulaan. Konflik yang sebenarnya mungkin baru akan dimulai di dalam sana. Dan aku harus siap menghadapinya demi kebahagiaan Kevin di hari ulang tahunnya. Suara riuh rendah anak-anak yang tertawa dan teriakan kegirangan menyambut kedatangan kami di dalam restoran. Kevin langsung berlari menuju area bermain yang sudah dipenuhi dengan teman-temannya. Aku tersenyum lega melihatnya begitu bahagia. Setidaknya, untuk saat ini, ia tidak menyadari ketegangan yang terjadi di antara aku dan neneknya di area parkir tadi. Aku mengikutinya perlahan, sambil menyapa beberapa orang tua murid yang sudah hadir.
Mereka menyambutku dengan ramah, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kevin, dan memuji dekorasi pesta yang meriah. Aku berusaha membalas sapaan mereka dengan senyum tulus. Meskipun di sudut mataku, aku terus mengawasi keberadaan Ibu Dewi. Beliau sedang duduk di salah satu meja yang disediakan untuk keluarga, ditemani oleh Rian. Raut wajahnya masih terlihat datar dan tegang seperti tadi. Ia tampak sedang berbicara dengan Rian, dan sesekali melirik ke arahku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Aku mencoba untuk tidak terlalu memperhatikannya dan fokus pada Kevin yang sedang asyik bermain dengan teman-temannya. Aku menghampiri Kevin dan beberapa temannya yang sedang antusias menyaksikan badut yang baru saja datang. Tawa riang mereka menular padaku, dan untuk sesaat, aku berhasil melupakan kehadiran Ibu Dewi dan segala pikiran negatifku. Aku ikut bernyanyi dan bertepuk tangan bersama anak-anak, menikmati momen kebersamaan ini. Setelah sesi badut selesai, anak-anak mulai berhamburan menuju meja hidangan yang sudah dipenuhi dengan berbagai macam makanan dan camilan favorit mereka. Aku membantu Kevin mengambilkan beberapa potong kue dan minuman. Lalu kami bergabung dengan beberapa orang tua lainnya yang sedang mengobrol di dekat meja. Saat aku sedang asyik berbicara dengan salah satu ibu murid tentang perkembangan sekolah anak-anak kami, tiba-tiba aku merasakan seseorang menepuk pundakku. Aku menoleh dan mendapati Ibu Dewi berdiri di belakangku. "Maya, bisa kita bicara sebentar?" Tanyanya dengan nada suara yang datar, namun ada sedikit penekanan di setiap katanya. Aku merasa sedikit terkejut, namun berusaha untuk tetap tenang. "Tentu, Bu. Ada apa?" Ibu Dewi melirik ke arah teman bicaraanku, lalu kembali menatapku. Di tempat yang lebih pribadi, aku mengangguk dan meminta izin kepada temanku untuk pergi sebentar. Aku mengikuti Ibu Dewi menuju sudut ruangan yang sedikit lebih sepi, dekat dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang restoran. Begitu kami berdiri berdua, Ibu Dewi langsung menatapku dengan tatapan yang menusuk. "Saya masih tidak mengerti, Maya. Bagaimana bisa kamu membeli mobil semahal itu?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tidak terpancing emosi. "Seperti yang sudah saya katakan tadi, Bu, bisnis catering saya berjalan dengan baik. Alhamdulillah, saya bisa menabung dan membeli mobil itu." "Jangan berbohong," sergah Ibu Dewi dengan suara yang sedikit meninggi. "Saya tahu betul bagaimana kehidupanmu dulu. Tidak mungkin dalam waktu singkat kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu." Aku merasa darahku mulai mendidih. Tuduhan ini sudah kelewatan. "Saya tidak berbohong, Bu. Saya bekerja keras siang dan malam untuk membangun bisnis saya. Saya tidak pernah melakukan hal yang tidak benar." "Bekerja keras? Semua orang juga bekerja keras, Maya. Tapi tidak semua orang bisa tiba-tiba membeli mobil mewah seperti itu. Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan," tuduhnya lagi, kali ini dengan nada yang lebih sinis. Aku menghela napas panjang, berusaha untuk tetap sabar. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran ibu, tapi saya bisa pastikan bahwa semua yang saya dapatkan adalah hasil kerja keras saya sendiri. Ibu Dewi menggelengkan kepalanya dengan tatapan tidak percaya. "Saya tidak yakin. Saya khawatir kamu mendapatkan uang itu dengan cara yang tidak halal." Tuduhan itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku merasa sangat marah dan kecewa. Bagaimana bisa seorang ibu mertua berpikir seburuk itu tentang mantan menantunya? "Ibu Dewi, saya sangat menghargai ibu sebagai ibunya Rian dan neneknya Kevin. Tapi saya mohon, jangan menuduh saya tanpa bukti. Saya tidak pernah melakukan hal yang memalukan atau melanggar hukum," jawabku dengan nada suara yang berusaha kupertahankan agar tetap tenang. Ibu Dewi menatapku dengan tatapan penuh curiga. "Kalau begitu, buktikan pada saya. Tunjukkan dari mana kamu mendapatkan uang itu." Aku terdiam sejenak, merasa tidak percaya dengan permintaan Ibu Dewi. Apakah aku harus membuka semua catatan keuanganku,
padanya hanya untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Sebelum aku sempat menjawab, Rian tiba-tiba menghampiri kami. Mama, Maya, ada apa ini? Kenapa kalian terlihat tegang? Ibu Dewi langsung menoleh ke arah Rian dengan wajah kesal. Tanyakan saja pada mantan istrimu ini, Rian. Dia tiba-tiba datang dengan mobil mewah yang tidak jelas asal-usulnya. Rian menatapku dengan tatapan bertanya. Aku bisa melihat sedikit kekhawatiran di matanya. Aku menghela napas dan menatap Rian. Tidak ada apa-apa, Rian. Hanya sedikit kesalahpahaman. Kesalahpahaman bagaimana? Cecar Ibu Dewi dengan nada tidak percaya. Aku menatap Ibu Dewi dengan tegas. Saya rasa ini bukan waktu dan tempat yang tepat untuk membahas masalah ini, Bu. Ini adalah hari ulang tahun Kevin. Saya tidak ingin ada keributan yang merusak kebahagiaannya. Ibu Dewi terdiam sejenak, tampak mempertimbangkan kata-kataku. Kemudian, dengan nada sinis ia berkata, "Baiklah, tapi masalah ini belum selesai, Maya." Ia kemudian berbalik dan berjalan kembali menuju mejanya, meninggalkan aku dan Rian yang saling bertukar pandang dengan canggung. Aku bisa merasakan tatapan beberapa tamu yang sempat menoleh ke arah kami. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tersenyum dan kembali bergabung dengan Kevin. Namun, aku tahu, badai yang lebih besar sepertinya akan segera datang. Meskipun aku berusaha keras untuk menikmati perayaan ulang tahun Kevin, bayangan dingin dari percakapan singkatku dengan Ibu Dewi di sudut ruangan terus menghantuiku. Setiap kali aku melirik ke arah mejanya, aku selalu mendapati tatapan matanya yang mengawasi gerak-gerikku. Tatapan yang tidak ramah, penuh curiga, dan seolah mencari-cari kesalahan. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya dan fokus pada Kevin. Ia tampak sangat bahagia bermain dengan teman-temannya, tertawa riang saat badut kembali beraksi, dan matanya berbinar-binar saat membuka kado-kado yang diberikan oleh para tamu. Melihat kebahagiaannya adalah prioritasku saat ini. Namun, Ibu Dewi seolah tidak ingin membiarkanku tenang. Beberapa kali, saat aku sedang mengobrol dengan orang tua murid lainnya, aku mendengar suara Ibu Dewi yang cukup keras saat berbicara dengan Rian atau kerabat lainnya di mejanya. Meskipun aku tidak bisa mendengar jelas apa yang ia katakan, aku bisa merasakan bahwa topik pembicaraan itu tidak jauh-jauh dari diriku dan mobil baruku. Beberapa kali aku menangkap lirikan mata mereka ke arahku setelah Ibu Dewi selesai berbicara. Rian sendiri tampak sedikit gelisah. Ia beberapa kali mencoba mendekatiku, menanyakan apakah aku baik-baik saja. Aku hanya membalasnya dengan senyuman dan mengatakan bahwa aku baik-baik saja, tidak ingin membuatnya khawatir atau memperkeruh suasana. Aku tahu ia berada di posisi yang sulit, terjebak di antara aku dan ibunya. Saat sesi makan siang tiba, semua tamu mulai mengambil makanan dari meja prasmanan. Aku membantu Kevin memilih makanan favoritnya. Lalu kami mencari tempat duduk yang kosong. Secara kebetulan, satu-satunya meja kosong yang tersisa berada tidak jauh dari meja Ibu Dewi dan Rian. Aku berusaha untuk tidak memperhatikannya dan fokus pada Kevin yang sedang asyik menyantap makanannya. Namun, aku tidak bisa menghindari interaksi sepenuhnya. Saat aku berjalan melewati meja Ibu Dewi untuk mengambil minuman, ia tiba-tiba berdeham pelan. Aku menoleh dan mendapati ia sedang menatapku dengan tatapan sinis. "Gaun yang bagus, Maya," katanya dengan nada suara yang datar, namun ada penekanan yang membuat kalimat itu terdengar seperti sindiran. "Pasti mahal harganya." Aku mencoba untuk tidak terpancing. "Terima kasih, Bu. Ini hanya gaun biasa kok." "Biasa bagaimana? Kamu kan sekarang sudah sukses. Pasti semua barang yang kamu pakai juga barang-barang mewah," balasnya dengan nada meremehkan. Aku menghela napas dalam-dalam. Aku tidak mengerti mengapa beliau begitu sulit menerima kenyataan bahwa aku bisa berhasil dalam hidupku. Saya rasa tidak ada yang salah dengan memiliki barang yang bagus hasil dari kerja keras sendiri, Bu.
Jawabku dengan nada sopan namun tegas. Ibu Dewi mendengus pelan. Kerja keras? Atau ada kerja sampingan lain yang tidak kami ketahui? Tuduhan itu kembali menusuk hatiku. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja, berusaha menahan amarah yang mulai memuncak. Namun, aku ingat Kevin yang sedang duduk di meja sebelah, menikmati makan siangnya dengan riang. Aku tidak ingin membuat keributan di depannya. Saya rasa percakapan ini tidak akan ada habisnya, Bu. Lebih baik kita nikmati saja acara ulang tahun Kevin, kataku sambil berusaha tersenyum dan berlalu menuju mejaku. Sepanjang acara makan siang, aku terus merasakan tatapan dingin Ibu Dewi. Beberapa kali aku melihatnya berbicara dengan kerabat lainnya sambil menunjuk ke arahku atau mobilku yang terparkir di luar. Aku bisa merasakan bisikan-bisikan dan tatapan penuh tanya dari beberapa orang yang mungkin mendengar percakapan kami tadi. Aku merasa sangat tidak nyaman dan tertekan. Aku hanya ingin merayakan ulang tahun Kevin dengan tenang dan bahagia. Tapi sepertinya Ibu Dewi tidak akan membiarkanku melakukan itu. Kehadiran mobil mewahku seolah menjadi bara api yang terus menyulut kecurigaan dan ketidaksukaannya. Rian beberapa kali mencoba mengajakku mengobrol dan mencairkan suasana. Namun aku bisa merasakan bahwa ia juga merasa tidak enak dengan sikap ibunya. Ia tampak serba salah, berusaha menenangkan ibunya di satu sisi dan bersikap baik padaku di sisi lain. Saat acara tiup lilin tiba, Kevin tampak sangat gembira. Semua mata tertuju padanya saat ia meniup lilin angka 7 di atas kue mobil balapnya. Aku berdiri di sampingnya, tersenyum bahagia sambil mengusap rambutnya dengan sayang. Namun, di tengah riuhnya tepuk tangan dan nyanyian selamat ulang tahun, aku kembali merasakan tatapan tajam Ibu Dewi yang seolah menembus punggungku. Aku tahu, setelah ini, mungkin akan ada konfrontasi yang lebih besar. Sikap Ibu Dewi sudah semakin jelas dan tidak tertahankan. Aku harus bersiap menghadapinya, apapun yang terjadi. Demi Kevin, aku tidak akan membiarkan siapapun merusak hari spesialnya. Namun, aku juga tidak akan tinggal diam jika harga diriku terus diinjak-injak. Aku merasa, klimaks dari konflik ini sudah semakin dekat. Setelah Kevin meniup lilin dan memotong kue ulang tahunnya, acara dilanjutkan dengan pembukaan kado. Kevin duduk di lantai dengan mata berbinar-binar, dikelilingi oleh teman-temannya yang penasaran. Setiap kali ia membuka kado dan menemukan mainan yang ia inginkan, sorak-sorai kegembiraan langsung pecah. Aku duduk di sampingnya, ikut merasakan kebahagiaannya. Dari sudut ruangan, aku melihat Ibu Dewi memperhatikan kami dengan tatapan yang sulit kuartikan. Sesekali ia berbisik sesuatu kepada Rian, dan Rian hanya mengangguk pelan dengan ekspresi yang tidak terbaca. Aku berusaha untuk tidak terlalu memperhatikannya dan fokus pada Kevin. Saat Kevin sedang asyik memainkan salah satu mainan barunya, Ibu Dewi tiba-tiba menghampiri kami. Ia berdiri tepat di belakangku, dan aku bisa merasakan kehadirannya yang dingin. Kevin, mainannya bagus sekali, kata Ibu Dewi dengan nada suara yang dibuat-buat ramah. Kevin menoleh dan tersenyum lebar pada neneknya. Iya, Nenek, ini keren sekali, jawab Kevin antusias. Ibu Dewi kemudian mengalihkan pandangannya padaku. Maya, kamu pasti mengeluarkan banyak uang untuk semua hadiah ini dan pesta yang mewah ini. Aku tersenyum tipis. Tidak juga, Bu. Semuanya sesuai dengan kemampuan saya. Kemampuan yang tiba-tiba meningkat pesat ya, sahut Ibu Dewi dengan nada sinis yang cukup keras sehingga beberapa orang di sekitar kami menoleh. Aku merasakan pipiku memanas. Aku berusaha untuk tetap tenang dan tidak terpancing. Alhamdulillah, Bu. Rezeki memang tidak ada yang tahu. Rezeki dari mana? Dari catering kecil-kecilanmu itu? Tanya Ibu Dewi dengan nada meremehkan. Beberapa orang tua murid yang berdiri di dekat kami mulai terlihat tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini. Rian, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Mama,
Sudahlah. Ini acara ulang tahun Kevin. Jangan membahas hal lain di sini. Kenapa tidak boleh? Saya hanya ingin tahu dari mana Maya mendapatkan semua kekayaan ini. Dulu, saat masih menjadi istrimu, hidupnya sangat sederhana. Sekarang, tiba-tiba. Ibu Dewi menggantungkan kalimatnya, menatap mobilku yang terlihat jelas dari jendela restoran. Suasana menjadi semakin canggung. Beberapa orang tua murid mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Aku bisa merasakan tatapan penuh tanya dan rasa ingin tahu dari mereka. Aku merasa sangat malu dan terhina. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba menjawab dengan tenang. Saya sudah mengatakan yang sebenarnya, Bu Dewi. Saya bekerja keras untuk membangun bisnis saya. Tidak ada hal lain yang perlu Ibu khawatirkan. Khawatir? Tentu saja saya khawatir. Saya khawatir kamu mendapatkan uang itu dengan cara yang tidak benar dan itu akan berdampak buruk pada Kevin. Seru Ibu Dewi dengan suara yang semakin meninggi. Kevin, yang sedari tadi asyik bermain, tiba-tiba terdiam dan menatap kami dengan wajah bingung. Beberapa temannya juga ikut menatap dengan rasa ingin tahu. Aku bisa melihat ketakutan di mata Kevin. Aku merasa hatiku hancur melihat Kevin seperti itu. Aku tidak ingin ia melihat neneknya bersikap kasar padaku. Aku harus segera mengakhiri situasi ini. Ibu Dewi, saya rasa kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini di sini. Lebih baik kita bicarakan di lain waktu, setelah acara ini selesai, kataku dengan nada suara yang berusaha kupertahankan agar tetap sopan. Tidak. Saya ingin tahu sekarang, desak Ibu Dewi dengan nada keras kepala. Katakan pada semua orang di sini, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli mobil mewah itu? Aku merasa air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku menatap Rian, berharap ia bisa membantu menghentikan ibunya. Namun, Rian hanya terlihat salah tingkah dan tidak berani menatap mata ibunya. Saat Ibu Dewi hendak melanjutkan ucapannya, badut yang sedari tadi menghibur anak-anak tiba-tiba mendekat ke arah kami dengan membawa sebuah mikrofon. Halo, semuanya. Sekarang saatnya kita bernyanyi bersama. Serunya dengan ceria, mencoba mengalihkan perhatian semua orang. Namun, ketegangan di antara aku dan Ibu Dewi sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Pertanyaan Ibu Dewi yang menggantung di udara, tuduhannya yang tidak berdasar, dan tatapan penuh curiga dari beberapa orang di sekitar kami membuatku merasa sangat tidak nyaman. Aku tahu, ini hanyalah jeda sesaat sebelum badai yang sebenarnya datang. Aku merasa, sebentar lagi, semuanya akan mencapai klimaks. Kehadiran badut dengan mikrofon di tangannya memang berhasil mengalihkan perhatian anak-anak, yang langsung riuh rendah meminta untuk bernyanyi. Namun, bagi kami yang dewasa, terutama aku dan Ibu Dewi, ketegangan yang menggantung di udara masih terasa sangat pekat. Ibu Dewi tampak sangat kesal karena interupsinya. Sementara aku merasa sedikit lega karena ada jeda sejenak dari pertanyaan-pertanyaan menusuknya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Setelah badut selesai memimpin beberapa lagu anak-anak, Ibu Dewi kembali menghampiriku, kali ini dengan wajah yang lebih merah dan tatapan yang lebih tajam. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk melontarkan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Maya, panggilnya dengan suara yang cukup keras sehingga beberapa orang yang tadinya mulai kembali mengobrol, kembali menoleh ke arah kami. Saya tidak percaya sedikit pun dengan semua omong kosongmu tentang bisnis catering yang sukses itu. Aku mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatiku sudah mulai bergejolak. Ibu, saya sudah mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara meyakinkan ibu. Meyakinkan saya? Kamu pikir saya bodoh? Saya tahu betul siapa kamu dulu. Kamu tidak punya apa-apa selain bergantung pada anak saya. Sekarang, tiba-tiba kamu bisa membeli mobil mewah, mengadakan pesta semewah ini. Pasti ada sesuatu yang tidak beres.
tuduh Ibu Dewi dengan nada yang semakin meninggi. Air mataku akhirnya tumpah. Aku tidak tahan lagi dengan semua tuduhan yang tidak berdasar ini. Saya tidak pernah melakukan hal yang memalukan, Bu. Semua ini hasil kerja keras saya. Kerja keras? Jangan membuat saya tertawa. Perempuan sepertimu mana bisa sukses dalam waktu singkat kalau tidak ada orang dalam atau cara-cara haram. Ibu Dewi menunjukku dengan jari telunjuknya. Matanya berkilat-kilat marah. Tuduhan itu sangat menyakitkan dan memalukan. Aku bisa merasakan semua mata tertuju padaku. Kevin, yang tadinya sedang bernyanyi bersama badut, tiba-tiba terdiam dan berlari menghampiriku. Ia melihat air mata di pipiku dan menatap neneknya dengan wajah bingung dan takut. "Mama kenapa, Nenek?" tanyanya dengan suara lirih. Melihat Kevin yang ketakutan, hatiku semakin hancur. Aku berjongkok dan memeluknya erat. "Mama tidak apa-apa, sayang. Hanya ada sedikit salah paham." Namun, Ibu Dewi tidak berhenti. Ia terus melontarkan kata-kata pedas dan tuduhan yang semakin tidak masuk akal. "Lihat, Rian. Lihat bagaimana mantan istrimu ini. Dia pasti sudah mencuci otak anakmu juga." Rian, yang sedari tadi hanya diam dan terlihat sangat tidak nyaman, akhirnya angkat bicara. "Mama, cukup. Tolong hentikan." Suaranya terdengar tegas, sesuatu yang jarang kulihat darinya saat berhadapan dengan ibunya. Ibu Dewi menoleh ke arah Rian dengan tatapan tidak percaya. "Kamu membela dia sekarang, Rian? Kamu lupa semua yang sudah dia lakukan padamu?" "Tidak, Ma. Saya tidak lupa apapun. Tapi ini bukan tempat dan waktu yang tepat untuk membahas masa lalu. Ini adalah hari ulang tahun Kevin. Tolong hargai dia," jawab Rian dengan nada yang lebih tenang namun tetap tegas. "Menghargai dia? Bagaimana bisa saya menghargai perempuan yang jelas-jelas menyembunyikan sesuatu dari kita semua?" Ibu Dewi kembali menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Aku tidak tahan lagi. Air mataku terus mengalir, dan aku merasa harga diriku sudah diinjak-injak. Aku berdiri tegak, menatap Ibu Dewi dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak menyangka ibu bisa berpikir seburuk itu tentang saya. Saya memang bukan menantu yang baik ibu, tapi saya tidak pernah melakukan hal yang memalukan atau melanggar hukum. Semua yang saya lakukan adalah untuk Kevin. "Bohong. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri dan kekayaan barumu itu," seru Ibu Dewi dengan suara yang sangat keras sehingga semua orang di restoran terdiam dan menatap ke arah kami. Saat itu, aku melihat Kevin menatap neneknya dengan wajah yang penuh ketakutan dan kebingungan. Air mata juga mulai terlihat di sudut matanya. Pemandangan itu membuat hatiku semakin sakit. Aku tidak ingin Kevin melihat keluarganya bertengkar seperti ini di hari ulang tahunnya. Tanpa berpikir panjang, aku meraih tangan Kevin dan berdiri. "Ayo, sayang. Sepertinya kita harus pergi." Aku menatap Rian sekilas, mengucapkan terima kasih tanpa suara, lalu berbalik dan berjalan keluar dari restoran, meninggalkan Ibu Dewi yang masih berdiri mematung dengan wajah penuh amarah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu hubungan kami sudah mencapai titik nadir. Dan yang paling menyakitkan, semua ini terjadi di hari ulang tahun anakku. Aku menggenggam erat tangan Kevin saat kami berjalan keluar dari restoran. Langkahku cepat, berusaha menjauhkan diri dari tatapan mata orang-orang yang masih terasa membakar punggungku. Kevin, meskipun bingung, hanya menurut dan terus menggenggam tanganku erat. Begitu kami tiba di mobil, aku segera membukakan pintu untuk Kevin dan memasangkannya sabuk pengaman. Aku bisa melihat air mata masih menggenang di pelupuk matanya. Ia menatapku dengan wajah penuh pertanyaan. "Mama, kenapa menangis? Nenek marah sama Mama?" tanyanya dengan suara lirih yang membuat hatiku semakin teriris.
Aku mengusap air matanya dengan lembut dan mencoba tersenyum setenang mungkin. Mama tidak apa-apa, sayang. Nenek hanya sedikit salah paham. Sudah ya, jangan dipikirkan. Tentu saja, itu bohong. Aku sangat terpukul dan marah. Namun, aku tidak ingin Kevin semakin sedih dan bingung. Aku harus terlihat kuat di depannya. Sepanjang perjalanan pulang, Kevin hanya diam. Biasanya, ia akan berceloteh tentang pesta dan hadiah-hadiahnya. Namun kali ini, keheningan di dalam mobil terasa begitu memilukan. Aku bisa merasakan kesedihan dan kebingungannya. Sesampainya di apartemen, suasana terasa sangat kontras dengan keceriaan pagi tadi. Balon-balon superhero di dinding ruang makan kini tampak sedikit layu, seolah ikut merasakan kesedihan kami. Kue ulang tahun yang belum sempat dinikmati bersama kini tergeletak begitu saja di atas meja. Kevin langsung menuju kamarnya dan mengunci diri di dalam. Aku tahu ia sedang menangis. Aku membiarkannya sendiri untuk sementara waktu, memberikan ruang baginya untuk meluapkan emosinya. Aku duduk di sofa, mencoba menenangkan diri. Rasa marah, kecewa, dan malu bercampur aduk di dalam diriku. Bagaimana bisa Ibu Dewi melakukan itu di depan semua orang? Di hari ulang tahun cucunya sendiri? Tuduhannya sungguh tidak berdasar dan sangat menyakitkan. Tak lama kemudian, ponselku berdering. Nama Rian tertera di layar. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkatnya. Halo, Rian, sapaku dengan suara yang berusaha kubuat setenang mungkin. Maya, kamu di mana? Kenapa tiba-tiba pergi? Tanya Rian dengan nada khawatir. Aku sudah di apartemen bersama Kevin, jawabku singkat. Apa yang terjadi tadi? Mama benar-benar keterlaluan, kata Rian dengan nada menyesal. Aku bisa merasakan bahwa ia merasa bersalah atas tindakan ibunya. Kamu melihatnya sendiri, Rian. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana menghadapinya, jawabku dengan suara yang mulai bergetar. Aku minta maaf, Maya. Aku sudah mencoba membujuk Mama, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia benar-benar marah melihat mobil barumu. Marah? Kenapa? Apa salahnya aku membeli mobil hasil kerja kerasku sendiri? Tanyaku dengan nada frustrasi. Entahlah, Maya. Mama bilang kamu pasti mendapatkan uang itu dengan cara yang tidak benar. Dia bahkan menuduhmu. Rian menggantungkan kalimatnya, seolah tidak tega mengulang ucapan ibunya. Menuduhku melakukan hal yang tidak-tidak? Iya, aku sudah mendengarnya, sahutku dengan nada pahit. Aku tidak percaya semua itu, Maya. Aku tahu kamu orang yang baik dan pekerja keras. Kata-kata Rian sedikit menenangkan hatiku. Setidaknya, mantan suamiku masih memiliki kepercayaan padaku. Terima kasih, Rian, jawabku dengan tulus. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Rian. Aku tidak tahu. Yang jelas, aku tidak ingin Kevin terus-menerus melihat neneknya bersikap seperti itu padaku. Ini tidak baik untuk psikologisnya. Aku akan bicara lagi dengan Mama. Aku akan mencoba membuatnya mengerti. Aku harap berhasil, Rian. Tapi aku tidak terlalu yakin. Setelah percakapan singkat itu, aku mematikan telepon. Aku merasa sangat lelah dan putus asa. Aku tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Hubunganku dengan Ibu Dewi sepertinya sudah benar-benar hancur. Aku bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar Kevin. Aku mengetuk pintu pelan. Sayang, boleh Mama masuk? Tidak ada jawaban. Aku membuka pintu perlahan dan melihat Kevin sedang berbaring di tempat tidurnya, memeluk boneka superhero kesukaannya. Matanya merah dan bengkak karena menangis. Aku duduk di tepi tempat tidurnya dan mengusap rambutnya dengan lembut. Kevin, sayang, Mama di sini. Kevin menoleh padaku dan langsung memelukku erat. Ia menangis terisak-isak di pelukanku.
Aku tidak suka nenek marah sama mama, katanya di sela tangisnya. Aku memeluknya semakin erat. Mama juga tidak suka, sayang. Tapi kamu jangan khawatir ya. Mama akan selalu ada untuk Kevin. Malam itu, kami tidur bersama di kamar Kevin. Aku memeluknya erat, mencoba memberikan rasa aman dan nyaman. Namun, di dalam hatiku, aku merasa sangat khawatir tentang masa depan dan hubungan kami dengan keluarga Ryan. Kehadiran mobil mewahku, yang seharusnya menjadi simbol keberhasilanku, justru menjadi sumber masalah dan konflik yang menyakitkan. Aku bertanya-tanya, apakah aku melakukan kesalahan dengan membelinya? Atau memang, apapun yang kulakukan, Ibu Dewi tidak akan pernah bisa menerimaku? Keheningan malam itu terasa begitu berat dan penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Keesokan harinya, suasana di apartemen terasa sunyi dan hampa. Kevin masih terlihat murung dan lebih banyak diam dari biasanya. Ia hanya menjawab pertanyaanku dengan singkat dan tidak lagi seceria kemarin. Aku tahu, kejadian di pesta ulang tahunnya masih membekas di benaknya. Aku berusaha menghiburnya dengan mengajaknya bermain dan menonton film kartun kesukaannya. Namun senyumnya tidak lagi selebar kemarin. Aku merasa bersalah karena kebahagiaan di hari spesialnya harus ternoda oleh perseteruan antara aku dan neneknya. Siang harinya, ponselku kembali berdering. Kali ini dari Ryan. Aku mengangkatnya dengan sedikit ragu. "Halo, Maya," sapa Ryan dengan nada hati-hati. "Halo, Ryan," jawabku singkat. "Aku sudah bicara dengan Mama semalam," katanya. Aku menunggu dengan cemas. "Lalu?" "Dia masih sangat marah," lanjut Ryan dengan nada lesu. "Dia tidak mau mendengarkan penjelasanku. Dia tetap bersikeras bahwa kamu pasti mendapatkan mobil itu dengan cara yang tidak benar." Aku menghela napas panjang. Sudah kuduga. Apa alasannya? Kenapa dia begitu yakin? "Entahlah, Maya. Aku rasa dia merasa iri," jawab Ryan dengan nada pelan. "Dulu, saat kita masih menikah, kita hidup sederhana. Sekarang, tiba-tiba kamu bisa sukses dan memiliki segalanya. Mungkin dia merasa tersaingi." Aku terdiam sejenak. Iri? Apakah mungkin Ibu Dewi merasa iri padaku? Seorang ibu mertua pada mantan menantunya? Kedengarannya tidak masuk akal. Tapi itu tidak adil, Ryan. Aku mendapatkan semua ini dengan kerja keras. Aku tidak pernah menyakiti siapapun, kataku dengan nada lirih. Aku tahu, Maya. Aku sudah mencoba menjelaskan padanya, tapi dia tidak mau percaya. Dia bilang, dia lebih tahu siapa kamu sebenarnya. Aku merasa frustrasi. Bagaimana bisa seseorang yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga, justru begitu membenciku tanpa alasan yang jelas? Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyaku dengan nada putus asa. Aku tidak tahu, Maya. Mama sangat keras kepala. Aku rasa, untuk sementara waktu, sebaiknya kamu jangan dulu bertemu dengannya. Biarkan dia tenang dulu. Aku menghela napas lagi. Itu berarti Kevin juga tidak bisa bertemu dengan neneknya. Itu pasti akan membuatnya sedih. Bagaimana dengan Kevin? Dia pasti akan bertanya-tanya kenapa dia tidak bisa bertemu dengan neneknya, kataku dengan nada khawatir. Aku akan mencoba menjelaskan padanya secara perlahan. Aku akan bilang kalau nenek sedang tidak enak badan atau sedang pergi keluar kota, jawab Ryan. Aku merasa tidak tega membohongi Kevin, tapi aku juga tidak tahu harus berkata apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah, kataku akhirnya. Terima kasih, Ryan. Sama-sama, Maya. Maafkan Mama ya. Aku benar-benar malu dengan tindakannya kemarin. Tidak apa-apa, Ryan. Yang penting sekarang adalah Kevin. Setelah percakapan itu, aku merenung. Aku memikirkan semua yang telah terjadi.
Aku tidak pernah menyangka bahwa keberhasilanku justru akan menjadi sumber masalah. Aku hanya ingin Kevin bahagia dan memiliki kehidupan yang lebih baik dari masa laluku. Aku juga memikirkan tentang Ibu Dewi. Mengapa ia begitu membenciku? Apakah hanya karena aku bukan menantu idamannya? Atau ada alasan lain yang lebih dalam? Mungkin ada luka lama yang belum sembuh? Aku mempertimbangkan untuk mencoba berbicara langsung dengan Ibu Dewi. Mungkin jika aku bisa menjelaskan semuanya dengan tenang, ia akan bisa mengerti. Tapi kemudian aku teringat akan tatapan dingin dan kata-kata pedasnya kemarin. Aku ragu apakah ia akan mau mendengarkanku. Untuk saat ini, mungkin memang lebih baik untuk memberikan waktu dan ruang baginya untuk menenangkan diri. Aku akan fokus pada Kevin dan mencoba membuatnya melupakan kejadian buruk kemarin. Aku akan menunjukkan padanya bahwa meskipun neneknya bersikap seperti itu, ia tetap memiliki ibu yang sangat menyayanginya dan akan selalu ada untuknya. Meskipun begitu, aku tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman dan khawatir. Konflik ini belum selesai. Aku merasa, cepat atau lambat, aku harus menghadapi Ibu Dewi lagi. Dan aku berharap, saat itu tiba, kami bisa menemukan jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak, terutama untuk Kevin. Aku tidak ingin kebencian dan prasangka terus meracuni hubungan keluarga kami. Aku ingin Kevin tumbuh menjadi anak yang bahagia dan memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya dan juga kakek neneknya. Itu adalah harapanku yang terbesar saat ini. Hari-hari setelah ulang tahun Kevin terasa berjalan lambat dan penuh dengan kesunyian yang menyesakan. Meskipun aku berusaha keras untuk bersikap ceria di depan Kevin, aku tahu ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan sesekali bertanya tentang neneknya. "Mama, kenapa nenek tidak datang lagi?" tanyanya suatu malam saat kami sedang makan malam. Aku menghela napas pelan dan mencoba memberikan jawaban yang sederhana. "Nenek sedang tidak enak badan, sayang. Nanti kalau sudah sehat, pasti nenek akan datang lagi." Kevin menatapku dengan tatapan menyelidik. "Tapi waktu ulang tahunku juga nenek bilang tidak enak badan. Apa nenek sakit terus?" Aku merasa bersalah karena harus berbohong padanya. "Tidak, sayang. Nanti mama akan coba telepon nenek ya." Aku memang berencana menghubungi Ibu Dewi, meskipun aku tidak yakin apa yang akan kukatakan. Aku hanya ingin tahu apakah kemarahannya sudah mereda atau belum. Aku juga ingin menjelaskan bahwa tuduhannya sama sekali tidak benar. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk menelepon Ibu Dewi. Setelah beberapa kali dering, akhirnya beliau mengangkat telepon. "Halo," jawabnya dengan nada dingin dan tanpa semangat. "Halo, Ibu Dewi. Ini Maya," sapaku dengan hati-hati. Hening sejenak di seberang sana. Kemudian, Ibu Dewi menjawab dengan nada ketus. "Ada apa?" "Saya hanya ingin menanyakan kabar Ibu. Dan juga..." Aku menggantungkan kalimatku, mencari kata-kata yang tepat. "Saya ingin Ibu tahu bahwa semua yang Ibu tuduhkan pada saya waktu itu tidak benar." "Oh ya? Lalu dari mana kamu mendapatkan mobil semahal itu, kalau bukan dari cara yang tidak benar?" tanyanya dengan nada sinis. Aku mencoba menjelaskan dengan sabar. "Saya sudah bilang, Bu, itu hasil dari kerja keras saya selama ini. Bisnis catering saya semakin berkembang. Saya bisa menunjukkan buktinya jika Ibu mau." "Bukti palsu juga bisa dibuat, Maya," sahut Ibu Dewi dengan cepat. "Saya tidak sebodoh yang kamu kira." Aku merasa percakapan ini tidak akan ada gunanya. Ibu Dewi sudah menutup hatinya untukku. "Baiklah, Bu. Kalau Ibu tidak percaya, saya tidak bisa memaksa. Tapi saya harap Ibu tahu, saya tidak pernah melakukan hal yang akan membuat Kevin malu." "Kamu sudah membuat Kevin malu dengan tingkahmu yang pamer itu," seru Ibu Dewi dengan nada meninggi.
Semua orang pasti bertanya-tanya dari mana kamu mendapatkan kekayaan itu. Aku merasa sangat sakit hati mendengar kata-katanya. Saya tidak pernah berniat untuk pamer, Bu. Saya hanya ingin merayakan ulang tahun anak saya dengan layak. Merayakan dengan kemewahan yang tidak jelas asal-usulnya? Itu bukan merayakan, tapi memamerkan. Aku menghela napas panjang, mencoba meredam emosiku. Saya rasa kita tidak akan mencapai kesepakatan di sini, Bu. Saya hanya ingin Ibu tahu, saya sangat menyayangi Kevin dan saya tidak akan pernah melakukan apapun yang akan menyakitinya. Kalau kamu benar-benar menyayangi Kevin, kamu tidak akan bercerai dari Ryan. Sergah Ibu Dewi dengan nada penuh amarah. Kata-kata itu seperti pukulan telak bagiku. Luka lama yang sudah mulai mengering kembali terbuka. Aku terdiam sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Saya rasa percakapan ini tidak ada gunanya. Bu, selamat siang, kataku akhirnya, lalu segera memutus sambungan telepon. Air mata kembali mengalir di pipiku. Aku merasa sangat putus asa. Bagaimana bisa seseorang yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga, justru begitu membenciku dan terus-menerus menuduhku tanpa alasan yang jelas? Aku memikirkan Kevin. Ia sangat menyayangi neneknya, meskipun Ibu Dewi seringkali bersikap dingin padaku. Aku tidak ingin Kevin kehilangan sosok nenek dalam hidupnya hanya karena kebencian Ibu Dewi padaku. Aku memutuskan untuk berbicara dengan seorang teman baikku, Sarah. Ia adalah seorang psikolog anak, dan mungkin ia bisa memberikan saran bagaimana cara menghadapi situasi ini dan bagaimana cara menjelaskan semuanya pada Kevin dengan cara yang tepat. Setelah menceritakan semuanya pada Sarah, ia mendengarkanku dengan penuh perhatian. Maya, kamu tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan dan dikatakan oleh Ibu Dewi. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan reaksimu dan bagaimana kamu menghadapinya. Tapi aku tidak tahan terus-menerus dituduh dan direndahkan seperti ini, Sarah, kataku dengan nada frustrasi. Aku mengerti, Maya. Tapi kamu harus ingat, kamu melakukan semua ini untuk Kevin. Kamu adalah ibu yang hebat dan kamu berhak bahagia dan sukses. Jangan biarkan kebencian orang lain meracuni kebahagiaanmu. Sarah menyarankan agar aku mencoba berbicara lagi dengan Ibu Dewi, tapi kali ini dengan didampingi oleh Ryan. Mungkin dengan kehadiran Ryan, Ibu Dewi akan lebih mau mendengarkan. Sarah juga memberikan beberapa tips tentang bagaimana cara menjelaskan situasi ini pada Kevin sesuai dengan usianya. Aku merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan Sarah. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku harus mencoba. Demi Kevin, aku harus mencari jalan keluar dari konflik ini. Aku tidak ingin luka ini terus menganga dan mempengaruhi kebahagiaan anakku. Aku harus berani menghadapi Ibu Dewi lagi, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah berbicara dengan Sarah, aku merasa ada sedikit harapan. Mungkin jika aku berbicara dengan Ibu Dewi bersama Ryan, situasinya akan berbeda. Ryan bisa menjadi penengah dan membantu ibunya untuk melihat semuanya dari sudut pandang yang lain. Malam itu, aku menelepon Ryan dan menceritakan saran dari Sarah. Awalnya, Ryan terdengar ragu. Ia tahu betul betapa keras kepalanya ibunya. Namun, setelah aku menekankan bahwa ini demi kebaikan Kevin, ia akhirnya setuju untuk mencoba. Keesokan harinya, Ryan mengatur pertemuan dengan Ibu Dewi di sebuah kafe yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Aku merasa gugup saat menuju ke sana. Ini adalah pertama kalinya aku berhadapan langsung dengan Ibu Dewi setelah kejadian di pesta ulang tahun Kevin. Saat aku tiba di kafe, Ryan sudah duduk di salah satu meja di sudut ruangan, ditemani oleh ibunya. Ibu Dewi tampak tidak senang melihatku. Wajahnya datar dan tatapannya dingin. Aku menarik napas dalam-dalam dan menghampiri mereka. "Selamat siang, Ibu Dewi," sapaku dengan sopan. Ibu Dewi hanya menjawab dengan anggukan singkat, tanpa membalas senyumku.
Suasana di meja itu terasa sangat tegang. Rian mencoba mencairkan suasana. Maya datang untuk bicara baik-baik. Ibu Dewi mendengus pelan. Bicara baik-baik? Setelah apa yang dia lakukan di pesta ulang tahun Kevin? Aku mencoba untuk tidak terpancing. Ibu, saya minta maaf jika ada perkataan atau perbuatan saya yang menyinggung ibu. Tapi saya ingin ibu tahu, saya tidak pernah bermaksud untuk pamer atau menyakiti hati ibu. Tidak bermaksud? Lalu mobil mewah itu apa maksudnya? Dan pesta yang begitu berlebihan? Kamu sengaja ingin membuat saya dan Rian merasa rendah diri, kan? Tuduh Ibu Dewi dengan nada sinis. Sama sekali tidak, Bu. Saya membeli mobil itu karena memang membutuhkan kendaraan yang lebih besar untuk bisnis saya dan juga untuk kenyamanan Kevin. Pesta ulang tahun Kevin juga saya adakan sesuai dengan kemampuan saya saat ini. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya. Jelasku dengan sabar. Alasanmu tidak masuk akal, Maya. Saya tahu betul bagaimana kamu dulu. Kamu tidak mungkin bisa berubah secepat itu, balas Ibu Dewi dengan tatapan tidak percaya. Orang bisa berubah, Ibu. Saya belajar banyak dari masa lalu dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Saya bekerja keras untuk mencapai semua ini. Saya harap ibu bisa menghargai usaha saya, kataku dengan nada memohon. Ibu Dewi terdiam sejenak, namun ekspresi wajahnya tidak berubah. Saya masih tidak percaya padamu, Maya. Saya khawatir kamu mendapatkan semua ini dengan cara yang tidak benar. Rian akhirnya angkat bicara. Tolong dengarkan Maya. Saya yakin dia mengatakan yang sebenarnya. Dia memang bekerja keras untuk bisnisnya. Kamu juga membela dia sekarang, Rian? Tanya Ibu Dewi dengan nada kecewa. Kamu lupa semua yang sudah dia lakukan padamu. Saya tidak lupa, tapi itu masa lalu. Sekarang, kita harus fokus pada Kevin. Dia sangat menyayangi Maya. Dan saya tidak ingin hubungan kalian berdua terus seperti ini. Hubungan kami sudah berakhir sejak kamu bercerai darinya, Rian, sahut Ibu Dewi dengan nada dingin. Saya tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan perempuan ini. Kata-kata Ibu Dewi terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku merasa sangat sakit hati dan putus asa. Aku sudah mencoba segala cara untuk menjelaskan dan meminta maaf. Tapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Aku menatap Ibu Dewi dengan mata berkaca-kaca. Kalau ibu memang tidak bisa mempercayai saya tidak bisa memaksa. Tapi tolong, demi Kevin, bisakah ibu mencoba untuk bersikap baik pada saya? Saya tidak ingin ia terus-menerus melihat kita bertengkar. Ibu Dewi mengalihkan pandangannya dariku. Saya akan bersikap baik pada Kevin. Tapi untuk kamu, saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Aku menghela napas panjang. Setidaknya, Ibu Dewi masih mau bersikap baik pada Kevin. Itu sudah lebih baik daripada tidak sama sekali. Terima kasih, Bu, kataku dengan nada lirih. Pertemuan itu tidak menghasilkan solusi yang konkret. Ibu Dewi masih tetap dengan prasangkanya dan tidak mau mempercayaiku. Namun, setidaknya aku sudah mencoba. Aku sudah melakukan apa yang bisa kulakukan. Sekarang, aku hanya bisa berharap waktu akan mengubah segalanya. Saat aku dan Rian berpamitan pada Ibu Dewi, aku merasa sangat lelah dan kecewa. Jurang pemisah antara aku dan mantan ibu mertuaku sepertinya semakin dalam. Aku tidak tahu apakah kami akan pernah bisa menemukan titik temu. Namun, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan menyerah demi Kevin. Aku akan terus berusaha menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Rian, meskipun itu terasa sangat sulit. Aku berharap, suatu hari nanti, Ibu Dewi akan bisa melihat ketulusanku dan menerima keberadaanku dalam kehidupan Kevin. Minggu-minggu berlalu setelah pertemuan yang tidak membuahkan hasil dengan Ibu Dewi.
Suasana di antara kami masih dingin dan penuh dengan ketidakpercayaan. Aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya dan fokus pada Kevin. Aku mendaftarkannya ke klub sepak bola sesuai dengan keinginannya. Dan setiap sore aku menemaninya berlatih. Melihatnya tertawa dan berlari di lapangan hijau sedikit mengobati luka di hatiku. Namun, aku tidak bisa sepenuhnya mengabaikan Ibu Dewi. Meskipun kami tidak lagi berkomunikasi secara langsung, aku tahu Rian masih sering bertemu dengannya. Dan setiap kali Rian menghubungiku untuk menanyakan kabar Kevin, ia selalu terlihat sedikit cemas dan tertekan. "Mama masih sering bertanya tentang mobilmu," kata Rian suatu malam saat kami sedang berbicara melalui telepon. Dia bahkan sempat bertanya pada beberapa kenalannya yang bekerja di bidang otomotif, menanyakan tentang harga dan spesifikasi mobil itu. Aku menghela napas panjang. Dia benar-benar terobsesi dengan mobil itu ya. Bukan hanya mobilnya, Maya. Dia juga mempertanyakan gaya hidupmu sekarang. Dia bilang, kamu sering terlihat makan di restoran mahal dan membeli barang-barang bermerek. Dia semakin yakin kamu mendapatkan uang itu dengan cara yang tidak benar. Aku merasa geram mendengar ucapan Rian. Bagaimana bisa Ibu Dewi begitu tega menuduhku tanpa bukti? Aku bekerja keras untuk semua ini, dan ia malah menyebarkan fitnah di belakangku. Rian, tolong sampaikan pada ibumu, aku tidak pernah melakukan hal yang memalukan. Semua yang aku punya adalah hasil dari keringatku sendiri. Aku tidak mengerti kenapa dia begitu sulit mempercayaiku, kataku dengan nada frustrasi. Aku sudah mencoba, Maya. Tapi kamu tahu sendiri bagaimana Mama. Kalau sudah punya prasangka, sulit sekali untuk mengubahnya. Aku terdiam sejenak. Aku merasa lelah dengan semua ini. Aku hanya ingin hidup tenang bersama Kevin, tanpa harus terus-menerus dihakimi dan dicurigai. Beberapa minggu kemudian, saat aku sedang menjemput Kevin dari sekolah, aku tidak sengaja bertemu dengan salah satu teman Ibu Dewi, Ibu Sandra. Beliau adalah salah satu tamu di pesta ulang tahun Kevin waktu itu. "Maya, apa kabar?" sapa Ibu Sandra dengan senyum ramah. "Baik, Bu Sandra. Ibu sendiri bagaimana?" jawabku sopan. "Saya baik." Maya, saya mau tanya. Itu benar kamu sekarang punya mobil mewah ya? Mobil yang kamu pakai waktu ulang tahun Kevin itu?" Aku mengangguk. "Iya, Bu." "Wah, hebat sekali kamu sekarang sukses begitu. Dulu, setahu saya." Ibu Sandra menggantungkan kalimatnya, tampak sedikit ragu. Aku bisa merasakan arah pembicaraan ini. "Dulu memang hidup saya sederhana, Bu. Tapi setelah bercerai, saya memutuskan untuk fokus mengembangkan bisnis catering saya. Alhamdulillah, sekarang sudah berjalan lancar." "Oh, baguslah kalau begitu. Soalnya, waktu itu Ibu Dewi sempat cerita sama saya." Ibu Sandra kembali terdiam. Kali ini tampak lebih berhati-hati. "Cerita apa, Bu Sandra?" tanyaku penasaran. "Ya, dia bilang, dia heran kamu bisa tiba-tiba kaya seperti itu. Dia khawatir kamu." Ibu Sandra kembali menggantungkan kalimatnya, lalu menatapku dengan tatapan penuh arti. Aku menghela napas dalam-dalam. Jadi, Ibu Dewi tidak hanya berbicara dengan Rian, tapi juga menyebarkan cerita yang tidak benar kepada teman-temannya. "Saya mengerti, Bu Sandra. Tapi saya bisa pastikan, semua yang saya dapatkan adalah hasil kerja keras saya. Saya tidak pernah melakukan hal yang melanggar hukum atau norma agama," jawabku dengan nada tegas. Ibu Sandra tersenyum tipis. "Saya percaya kok, Maya. Saya lihat sendiri bagaimana kamu bekerja keras. Jangan terlalu dipikirkan omongan Ibu Dewi. Mungkin dia hanya belum terbiasa melihat kamu sukses." Meskipun kata-kata Ibu Sandra sedikit menenangkan hatiku, aku tetap merasa tidak nyaman. Reputasi dan nama baikku bisa tercemar jika Ibu Dewi terus-menerus menyebarkan fitnah.
Aku harus melakukan sesuatu. Malam itu, aku kembali menghubungi Rian. Rian, aku baru saja bertemu dengan Ibu Sandra. Dia bilang Ibu Dewi cerita macam-macam tentang aku padanya. Rian terdengar menghela napas berat di seberang sana. Aku sudah menduganya. Maya, Mama memang sedang kalap. Dia bahkan sempat datang ke ruko cateringmu tanpa sepengetahuanmu. Aku terkejut mendengar ucapan Rian. Apa? Kapan itu? Sekitar seminggu yang lalu. Dia datang dan bertanya-tanya pada karyawanmu tentang bisnis itu. Dia bahkan sempat melihat-lihat catatan keuanganmu saat karyawanimu sedang lengah. Aku merasa marah dan harga diriku kembali terusik. Bagaimana bisa Ibu Dewi melakukan hal seperti itu? Ini sudah bukan lagi sekadar kecurigaan, tapi sudah termasuk tindakan yang tidak sopan dan melanggar privasiku. Ini sudah keterlaluan, Rian. Aku tidak bisa membiarkannya terus-menerus mencampuri urusanku seperti ini. Aku harus bertindak, kataku dengan nada tegas. Apa yang akan kamu lakukan, Maya? Tanya Rian dengan nada khawatir. Aku belum tahu pasti. Tapi yang jelas, aku tidak akan tinggal diam lagi. Aku harus menghentikan semua fitnah ini, demi diriku dan demi Kevin. Aku merasa tekadku semakin kuat. Aku tidak akan lagi membiarkan Ibu Dewi merusak kebahagiaanku dan putraku. Aku harus mengambil langkah tegas, meskipun aku belum tahu langkah apa itu. Firasatku mengatakan, konfrontasi yang lebih besar akan segera terjadi. Setelah mengetahui tindakan Ibu Dewi yang sudah melewati batas dengan mendatangi rukoku dan mengorek informasi dari karyawanku, aku tidak bisa lagi tinggal diam. Aku merasa harga diriku diinjak-injak dan reputasi bisnisku terancam. Aku memutuskan untuk menghadapi Ibu Dewi secara langsung. Aku menghubungi Rian dan memintanya untuk menemaniku menemui ibunya. Awalnya, Rian ragu, takut akan memperkeruh suasana. Namun, setelah aku menjelaskan betapa seriusnya situasi ini, ia akhirnya setuju. Keesokan harinya, setelah mengantar Kevin ke sekolah, aku dan Rian menuju rumah Ibu Dewi. Suasana di dalam mobil terasa tegang. Kami berdua sama-sama diam, memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Sesampainya di rumah Ibu Dewi, kami disambut oleh pembantunya. Ibu Dewi sedang duduk di ruang tamu, membaca majalah. Raut wajahnya langsung berubah masam saat melihatku. Ada apa kamu kesini lagi, Maya? Tanyanya dengan nada ketus, bahkan sebelum aku sempat duduk. Saya datang untuk bicara, Ibu. Jawabku dengan tenang, berusaha mengendalikan emosiku. Rian duduk di sampingku, tampak gelisah. Bicara apa lagi? Semua sudah jelas kan? Kamu pamer kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya. Sergah Ibu Dewi dengan nada sinis. Itu tidak benar, Ibu. Saya tidak pernah berniat pamer. Saya hanya ingin Ibu tahu, semua yang saya miliki adalah hasil kerja keras saya. Tapi Ibu tidak pernah mau percaya, kataku dengan nada sedikit meninggi. Percaya? Bagaimana saya bisa percaya pada orang yang tiba-tiba kaya raya tanpa alasan yang jelas? Saya bahkan dengar kamu sering makan di restoran mewah dan membeli barang-barang mahal. Dari mana semua uang itu kalau bukan dari cara yang tidak benar? Saya bekerja keras, Bu. Bisnis catering saya semakin maju. Saya punya banyak pelanggan tetap. Saya bahkan bisa menunjukkan laporan keuangan saya jika Ibu mau. Aku berusaha menjelaskan dengan sabar, namun nada suaraku mulai bergetar. Laporan keuangan bisa dipalsukan, Maya. Saya tidak bodoh, balas Ibu Dewi dengan tatapan meremehkan. Lalu apa yang harus saya lakukan agar Ibu percaya? Saya sudah mencoba menjelaskan, tapi Ibu tetap tidak mau mendengarkan. Ibu bahkan sudah mendatangi ruko saya dan mengorek informasi dari karyawan saya. Itu sudah keterlaluan, Bu. Aku akhirnya tidak bisa menahan emosiku. Suaraku meninggi, dan air mata mulai menggenang di pelupuk mataku.
Ibu Dewi terkejut mendengar ucapanku. Kamu tahu. Tentu saja saya tahu, Bu. Karyawan saya memberitahu saya. Saya merasa sangat tidak dihargai dan harga diri saya diinjak-injak. Kenapa Ibu begitu membenci saya? Tanyaku dengan nada lirih. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipiku. Hening sejenak. Ibu Dewi tampak sedikit terkejut melihat air mataku. Namun, ekspresi wajahnya tetap keras. Saya tidak membencimu, Maya. Saya hanya khawatir. Saya khawatir kamu mendapatkan semua ini dengan cara yang tidak benar dan itu akan berdampak buruk pada Kevin. Jawab Ibu Dewi dengan nada yang sedikit lebih pelan, namun masih terdengar dingin. Tapi Ibu tidak punya bukti untuk semua tuduhan itu. Ibu hanya berasumsi dan menyebarkan fitnah tentang saya. Itu tidak adil, Bu. Aku terisak. Rian akhirnya angkat bicara. Ma, tolong dengarkan Maya. Saya yakin dia tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Dia memang pekerja keras dan bisnisnya sedang bagus. Kamu selalu membelanya, Rian. Kamu tidak lihat bagaimana dia sekarang? Berubah menjadi orang yang sombong dan materialistis. Seru Ibu Dewi dengan nada kecewa pada anaknya. Saya tidak sombong, Bu. Saya hanya ingin menikmati hasil kerja keras saya dan memberikan yang terbaik untuk Kevin. Apa salahnya? Aku kembali bersuara, mencoba membela diri. Salahnya adalah kamu melupakan dari mana kamu berasal. Kamu dulu tidak punya apa-apa, Maya. Jangan sampai kekayaan ini membuatmu lupa diri dan melupakan Kevin. Saya tidak akan pernah melupakan Kevin, Bu. Dia adalah prioritas utama saya. Semua yang saya lakukan adalah untuk dia. Aku menjawab dengan tegas. Saat itu, tiba-tiba Kevin masuk ke dalam rumah. Rupanya, ia pulang lebih awal karena sekolahnya mengadakan acara dadakan. Ia terkejut melihat kami semua berkumpul dengan wajah tegang dan aku yang sedang menangis. Mama kenapa? Nenek kenapa marah-marah? Tanya Kevin dengan wajah bingung dan takut. Melihat Kevin yang ketakutan, aku merasa hatiku semakin hancur. Aku berjongkok dan memeluknya erat. Tidak apa-apa, sayang. Hanya ada sedikit salah paham. Namun, Kevin menatap neneknya dengan tatapan penuh tanya. Ibu Dewi menghela napas panjang dan menatap cucunya dengan ekspresi yang bercampur aduk antara marah dan sedih. Nenek hanya khawatir sama kamu, Kevin, kata Ibu Dewi dengan nada yang lebih lembut. Khawatir kenapa, Nenek? Tanya Kevin polos. Ibu Dewi terdiam sejenak, lalu menatapku dengan tatapan yang penuh arti. Nenek khawatir mama kamu. Ia menggantungkan kalimatnya, lalu menghela napas lagi. Sudahlah, tidak penting. Aku tahu, ini adalah puncak dari konflik ini. Kehadiran Kevin di saat yang genting ini seolah menjadi pengingat bagi kami semua tentang apa yang sebenarnya penting. Aku berharap, setelah ini, Ibu Dewi bisa sedikit melunak dan mau membuka hatinya untukku. Tapi aku juga sadar, luka yang sudah terlanjur menganga ini tidak akan mudah disembuhkan. Aku harus bersiap untuk segala kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Kehadiran Kevin di ruang tamu itu seketika membungkam semua kata-kata yang menggantung di udara. Suasana tegang yang tadinya memenuhi ruangan mendadak terasa lebih canggung dan menyedihkan. Kevin menatap kami bertiga dengan mata polosnya yang penuh kebingungan, bergantian menatapku, neneknya, dan ayahnya. Aku merengkuh Kevin lebih erat, mencoba memberikan rasa aman. Tidak ada apa-apa, sayang. Mama dan nenek hanya sedang bicara sedikit keras tadi. Sudah ya, jangan khawatir. Aku berusaha tersenyum padanya, meskipun hatiku masih berdenyut nyeri. Ibu Dewi mengalihkan pandangannya dari Kevin, tampak sedikit salah tingkah. Ia menghela napas pelan dan menatap cucunya dengan ekspresi yang sulit kubaca. Ada sedikit kelembutan di sana, namun juga masih tersirat kekesalan. Iya, Kevin.
Nenek hanya sedang bicara dengan mama kamu. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, kata Ibu Dewi dengan nada suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Namun, Kevin sepertinya tidak sepenuhnya percaya. Ia masih menatap neneknya dengan tatapan menyelidik. Rian berdiri dan menghampiri Kevin, menepuk pundaknya pelan. Sudah, jagoan. Kamu pulang lebih awal hari ini? Ada acara apa di sekolah? Rian mencoba mengalihkan perhatian Kevin, dan untungnya, Kevin merespons dengan antusias, mulai bercerita tentang acara dadakan di sekolahnya. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk sedikit menjauh dari Ibu Dewi dan berbicara dengan Rian. Terima kasih, bisikku padanya. Kehadiran Kevin sedikit meredakan ketegangan. Rian mengangguk pelan. Aku harap Mama bisa melihat betapa dia menyayangi Kevin. Mungkin itu bisa sedikit meluluhkan hatinya. Kami bertiga duduk bersama, mendengarkan Kevin bercerita tentang hari sekolahnya. Meskipun suasana tidak lagi sepanas tadi, aku masih bisa merasakan aura dingin dari Ibu Dewi. Ia lebih banyak diam, hanya sesekali menanggapi cerita Kevin dengan singkat. Setelah beberapa saat, aku merasa sudah waktunya untuk pergi. Aku tidak ingin Kevin terus berada dalam situasi yang tidak nyaman ini. Aku berdiri dan menghampiri Ibu Dewi. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Kami pamit dulu, kataku dengan sopan. Ibu Dewi mendongak menatapku. Ada keraguan di matanya, namun ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya mengangguk singkat. Aku menggandeng tangan Kevin dan berpamitan pada Rian. Saat kami berjalan menuju pintu, aku sempat menoleh ke belakang dan melihat Ibu Dewi masih duduk di ruang tamu, menatap ke arah kami dengan tatapan yang sulit kuartikan. Di dalam mobil, Kevin kembali bertanya tentang apa yang terjadi di rumah neneknya. Aku mencoba menjelaskan padanya dengan bahasa yang sederhana, mengatakan bahwa Mama dan Nenek hanya berbeda pendapat tentang sesuatu. Aku menekankan bahwa ia tidak perlu khawatir dan bahwa kami semua menyayanginya. Sepanjang perjalanan pulang, aku merenung tentang apa yang baru saja terjadi. Konfrontasi tadi memang tidak menghasilkan solusi yang instan, namun kehadiran Kevin seolah menjadi jeda yang menyadarkan kami semua. Aku bisa melihat sedikit perubahan dalam ekspresi Ibu Dewi saat Kevin berbicara. Mungkin, jauh di lubuk hatinya, ia juga menyayangi cucunya dan tidak ingin membuatnya sedih. Namun, prasangkanya terhadapku sepertinya masih sangat kuat. Aku tidak tahu apakah ia akan pernah bisa benar-benar mempercayaiku dan menerima keberhasilanku. Tapi setidaknya, aku sudah mencoba. Aku sudah menyampaikan apa yang ada di hatiku. Sekarang, aku hanya bisa berharap waktu akan menyembuhkan luka dan membuka jalan untuk rekonsiliasi. Malam itu, sebelum tidur, Kevin memelukku erat. Mama jangan sedih ya, bisiknya. Aku memeluknya kembali dengan sayang. Mama tidak sedih, sayang. Mama hanya sedikit lelah. Kamu tidur yang nyenyak ya. Meskipun aku mengatakan itu pada Kevin, jauh di dalam hatiku, aku masih merasa khawatir dan tidak tenang. Konflik dengan Ibu Dewi masih belum selesai. Namun, kehadiran Kevin tadi memberikan sedikit harapan. Mungkin, demi cucunya, Ibu Dewi akan bersedia untuk sedikit melunak dan mencoba untuk lebih memahami diriku. Aku hanya bisa berharap yang terbaik untuk masa depan kami. Setelah kejadian di rumah Ibu Dewi, perlahan tapi pasti, ada sedikit perubahan yang terasa. Ibu Dewi tidak lagi menghubungi Rian setiap hari untuk menanyakan tentang mobilku atau gaya hidupku. Rian sendiri menjadi lebih sering mengajak Kevin menginap di rumah neneknya. Dan setiap kali Kevin kembali, ia selalu bercerita tentang hal-hal menyenangkan yang mereka lakukan bersama. Awalnya aku khawatir, namun Rian meyakinkanku bahwa ibunya bersikap baik dan tidak lagi menyinggung tentang diriku. Suatu sore, saat aku sedang menjemput Kevin dari rumah Rian, Ibu Dewi tiba-tiba keluar dari rumah dan menghampiriku. Jantungku berdebar sedikit kencang.
Ini adalah pertama kalinya kami berinteraksi langsung setelah konfrontasi beberapa minggu lalu. Maya, tunggu sebentar. Panggilnya dengan nada suara yang tidak lagi setajam biasanya. Aku menghentikan langkahku dan berbalik menghadapnya. Iya, Bu. Ibu Dewi tampak sedikit ragu, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Saya hanya ingin mengatakan, terima kasih sudah mengizinkan Kevin bertemu dengan saya. Aku sedikit terkejut mendengar ucapannya. Tentu saja, Bu. Kevin sangat menyayangi nenek. Hening sejenak di antara kami. Kemudian, Ibu Dewi melanjutkan, Saya mungkin terlalu cepat menghakimi kamu waktu itu. Saya hanya khawatir. Aku mengangguk pelan, mencoba memahami perasaannya. Saya mengerti, Bu. Tapi saya harap Ibu tahu, saya tidak pernah berniat buruk. Semua yang saya lakukan adalah untuk Kevin. Ibu Dewi menghela napas panjang. Saya tahu, Rian sudah banyak bercerita. Saya juga melihat sendiri bagaimana Kevin sangat bahagia bersamamu. Kata-kata itu terasa seperti rintik hujan di tengah kemarau panjang. Ada sedikit kelegaan yang kurasakan di hatiku. Saya harap kita bisa melupakan semua kesalahpahaman ini, Bu. Demi Kevin, kataku dengan tulus. Ibu Dewi menatapku dengan tatapan yang lebih lembut dari sebelumnya. Saya juga berharap begitu, Maya. Ia kemudian mengulurkan tangannya padaku. Aku terdiam sejenak, lalu menyambut uluran tangannya. Genggaman tangannya terasa hangat dan tulus. Mungkin lain kali kita bisa minum teh bersama di sini, kata Ibu Dewi dengan sedikit canggung. Aku tersenyum. Tentu, Bu. Saya akan dengan senang hati. Setelah itu, suasana di antara kami terasa jauh lebih cair. Aku mengobrol sebentar dengan Ibu Dewi tentang Kevin sebelum akhirnya berpamitan untuk pulang. Di dalam mobil, Kevin bertanya tentang apa yang kami bicarakan. Aku hanya tersenyum dan mengatakan bahwa nenek hanya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mengajaknya bermain. Hari-hari berikutnya, hubungan kami dengan Ibu Dewi perlahan membaik. Ia tidak lagi bersikap dingin dan curiga padaku. Ia bahkan mulai sesekali meneleponku untuk menanyakan kabar Kevin atau sekadar mengobrol. Aku merasa sangat bersyukur. Akhirnya, ada harapan untuk hubungan yang lebih baik di antara kami. Aku tahu, luka lama mungkin tidak akan hilang sepenuhnya. Akan selalu ada jejak-jejak ketidakpercayaan dan prasangka di masa lalu. Namun, aku juga percaya bahwa dengan waktu dan niat baik, kami bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis, terutama demi kebahagiaan Kevin. Aku menyadari bahwa Ibu Dewi mungkin hanya takut kehilangan Rian dan khawatir akan masa depan Kevin setelah perceraian kami. Keberhasilanku mungkin membuatnya merasa semakin jauh dari anaknya. Namun, kini, aku berharap ia bisa melihat bahwa aku tidak pernah berniat untuk menjauhkan Kevin darinya. Aku justru ingin kami semua bisa menjadi keluarga yang utuh dan saling mendukung. Perjalanan ini memang tidak mudah, penuh dengan konflik dan kesalahpahaman. Namun, aku belajar banyak dari semua ini. Aku menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih memahami arti pentingnya komunikasi dan saling menghargai dalam sebuah hubungan, meskipun hubungan itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa cinta seorang ibu pada anaknya akan selalu menjadi prioritas utama. Dan demi cinta itulah, kita harus berusaha untuk mengatasi segala perbedaan dan membangun jembatan perdamaian. Waktu terus berjalan, dan hubungan antara aku dan Ibu Dewi semakin membaik. Kami mulai terbiasa untuk saling menghargai dan berkomunikasi dengan lebih terbuka. Ibu Dewi bahkan beberapa kali datang ke apartemenku untuk menjenguk Kevin, dan kami bisa mengobrol dengan santai tanpa ada lagi sindiran atau tuduhan yang menyakitkan.
Aku menyadari bahwa di balik sikap kerasnya, Ibu Dewi sebenarnya adalah seorang nenek yang sangat menyayangi cucunya. Ia hanya membutuhkan waktu untuk menerima perubahan dalam hidup kami dan untuk mempercayaiku. Keberhasilanku dalam berbisnis, yang awalnya menjadi sumber konflik, kini justru menjadi salah satu topik pembicaraan kami. Ibu Dewi bahkan terkadang meminta saran tentang resep masakan atau ide-ide bisnis kecil-kecilan. Rian juga berperan besar dalam memperbaiki hubungan kami. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan aku dan ibunya, selalu berusaha untuk menenangkan dan menjelaskan sudut pandang masing-masing. Kami bertiga, demi Kevin, berusaha untuk menciptakan suasana keluarga yang harmonis meskipun tidak lagi terikat dalam pernikahan. Mobil SUV Midnight Blueku, yang sempat menjadi pemicu utama konflik, kini hanyalah sebuah kendaraan yang mengantarku dan Kevin ke berbagai tempat. Ibu Dewi tidak pernah lagi menyinggungnya dengan nada sinis. Bahkan, suatu kali ia pernah memuji kenyamanannya saat Rian mengantarnya pulang setelah menjenguk Kevin di rumahku. Hari ulang tahun Kevin yang ke-8 dirayakan dengan lebih sederhana, namun terasa lebih hangat dan penuh kebersamaan. Ibu Dewi hadir dan memberikan kado dengan senyum tulus. Tidak ada lagi tatapan curiga atau kata-kata pedas. Kami semua tertawa bersama saat Kevin meniup lilin di atas kue ulang tahunnya. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan Kevin sudah tertidur lelap, aku duduk di balkon apartemenku, menikmati angin malam Jakarta. Aku merenungkan semua yang telah terjadi selama setahun terakhir. Konflik dengan Ibu Dewi memang sempat membuatku merasa terpuruk dan putus asa. Namun, pada akhirnya, kami berhasil menemukan jalan keluar dan membangun hubungan yang lebih baik. Aku belajar bahwa kesuksesan dan kemandirian seorang wanita tidak seharusnya menjadi ancaman bagi siapapun. Aku juga belajar bahwa prasangka dan kebencian hanya akan merusak hubungan baik yang seharusnya terjalin dalam sebuah keluarga. Kini, aku merasa lebih tenang dan bahagia. Aku memiliki Kevin yang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Aku memiliki bisnis yang semakin berkembang. Dan yang terpenting, aku memiliki hubungan yang baik dengan mantan suamiku dan mantan ibu mertuaku. Kami mungkin tidak lagi menjadi satu keluarga utuh seperti dulu, namun kami tetap menjadi tim yang solid dalam membesarkan Kevin. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, aku bersyukur atas semua pelajaran yang telah kudapatkan. Aku percaya, babak baru dalam keluarga kecil kami ini akan diwarnai dengan lebih banyak kebahagiaan, pengertian, dan cinta. Dan aku yakin, Ibu Dewi tidak lagi merasa kepanasan setiap kali melihat mobil mewahku. Yang ada hanyalah kehangatan dan kebersamaan dalam keluarga yang perlahan tapi pasti kembali utuh.